Itu ada peran Pak Prabowo nggak di situ? Nah, kalau kembali ke MPR, bisa juga ya. Udah berkali-kali ditipu oleh politisi tetapi tetap percaya. Bang, kalau yang threshold jadi 0%, ya kan? Ah, itu di eranya Pak Prabowo. Iya, ya kan? Tapi bukan hasil dari kinerja Pak Prabowo gitu. Itu kan Mahkamah Konstitusi. Betul. Tapi Mahkamah Konstitusi itu kan ya kalau yang kemarin yang kemarin kan ada di bawah ketiaknya. Jadi Presiden, secara gitu umum kan? lah kalau kita Sekarang, mengatakan secara umum yang menggembirakan 2025 ini adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. betul. Itu ada peran Pak Prabowo nggak di situ? Ya jelas nggak ada. Kan kalau misalnya yang kemarin nih putusan Tinggal melihat itu sederhana, Gimana ya sih? kan? Apa pandangan pemerintah terkait dengan gugatan atau GR dari mahasiswa ini, gitu loh. Nah, saya belum baca sih pandangan-pandangan pemerintah, apa mereka menolak atau mereka netral aja atau sebaliknya mereka mendukung. Saya nggak baca. Saya belum baca tuh. Dan dari situlah kita lihat sebetulnya keinginan Pak Prabowo sendiri apa? Mau memang 0% atau tetap mempertahankan yang 20%? atau kembali ke MPR? Enggak. Nggak akan. Enggak, karena enggak akan sampai ke sana gitu loh, Pak. Kan udah ada suara-suara juga loh. Oh Bang. iya, itu suara itu ada, tapi kalau terkait dengan GR itu nggak akan ke sana. Itu jadi itu karena ingin membatalkan pasal yang terkait dengan 20% kan gitu. Nah, kalau kembali ke MPR bisa juga ya bagian dari keinginan dari Pak Prabowo, tapi saya nggak tahu, saya belum baca secara tegas bahwa ada keinginan beliau sampai ke sana gitu. Artinya kalau misalnya iya gitu, ketika pemimpin negeri udah berkeinginan kan itu harus jadi biasanya gitu kan. Artinya 0% ini kan ya nggak kepake gitu istilahnya gitu kan. Yang sendirinya nggak perlu ada 0% macam-macam Iya betul. gitu. Artinya orang-orang yang sekarang udah senang bahagia, wah kita bisa punya banyak pilihan gitu. Ya nggak kepake juga kalau lihat MPR. Patah hati lagi. Patah hati nasional terus. Iya. Jadi ya itu nanti seperti pilkada tak langsung kan, kepala daerah yang dipilih melalui DPRD gitu kan. Itu yang kepala daerah. Kalau daerah. Jadi kalau tidak langsung lagi pilpresnya ya dipilih oleh MPR itu. Gitu. Iya. Nah tentu Naga-naganya kelihatannya agak kemana nih? Kalau itu udah keputusan MPR. Gitu kan, salah satu putusan MPR itu adalah mendorong supaya presiden dipilih oleh MPR gitu. Makanya kan mereka sekarang sosialisasi kemana-mana MPR-nya, mensosialisasikan ide ya, atau putusan MPR itu terkait dengan sistem pemilihan presiden itu tidak lagi langsung seperti sekarang tapi melalui MPR gitu. Nah cuma kan resistensi publik kita masih tinggi gitu loh. Artinya saya mau katakan jangan tanya MPR-nya, sebab MPR-nya itu memang udah mutusin sebaiknya pilpres itu dilakukan melalui MPR gitu loh. Tinggal masyarakatnya mau terima apa tidak. Nah syukurnya so far sih enggak ya. Sejauh ini alhamdulillah enggak. Bahkan surveinya itu hampir mencapai 80% yang menolak gitu. Seneng tuh, partai buruh seneng gitu kan. Iya. Kemudian partai yang kecil-kecil pun seneng. Kalau partai gitu. kelas menengah ke bawah ya umumnya kan senang. Karena ada potensi mereka bisa untuk mendorong calon presiden mereka kan, gitu ya. Tapi ya, saya tidak tahu persis kalau mungkin untuk partai politik menengah ke atas gitu, itu kan artinya membuat mereka kesulitan untuk satu ya mendorong sendiri calon mereka atau mendapatkan kawan seiring gitu lah ya kan. Nah yang kedua akan lebih banyak lagi saingan kan gitu loh kira-kira. Jadi memang kalau dilihat dalam lingkungan partainya umumnya yang kelas menengah ke bawah itu terima gitu kan. Tapi kalau yang kelas menengah ke atas bagi mereka menambah repot gitu. Kelas menengah ke atas itu yang ada di DPR sekarang. Iya, itu kita buat aja yang peraih kursi kelima gitu ke atas gitu loh kira-kira. Tapi kalau saya lebih baca ketiga ke atas gitu. Nah, kalau limanya itu kan masih ada PKB, ada Nasdem ya macam-macam, mungkin mereka masih terima
pilpres langsung. Nah kan sekarang bola ada di DPR ya Bang ya? Ya. Ya kan? Ya. Mereka mau nyelesain ini nggak? Atau masih mau tidak mau mereka selesaikan ya kan? Sebab kalau mengikat. Iya, udah mengikat. Sebab kalau mereka nggak revisi, nggak perbaiki lagi, kita compang-camping nanti pilpresnya. Aturannya satu begini nggak connect gitu. Jadi tapi kan masih ada 4 tahun ke depan ya untuk menyusun secara lebih tertib lah gitu ya. Lebih melibatkan publik seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Udah diingatkan tuh oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pembahasan revisi undang-undang pilpres harus tetap melibatkan publik. Karena kan ada gejala sekarang bypass terus kan. Iya. Gitu loh. Dan itu juga warisan dari pemerintah yang sebelumnya. Nah mudah-mudahan Pak Prabowo nggak melanjutkan juga itu tradisi itu gitu loh. Bypass gitu kan. Kan melanjutkan Bang. Nah itu dia. Nah jadi akan ada pembahasan gitu. Nah, cuma udah dibuat rambu-rambunya oleh Mahkamah Konstitusi. Itu enaknya tuh yang sekarang. Ya. Kenapa Mahkamah Konstitusi buat rambu-rambu? Ya tentu karena mereka belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi mereka putuskan A, di DPR-nya bisa B gitu loh kira-kira tuh. Nah itu. Ya itu dia. Ya, begitu Bang. Nah seperti yang terakhir itu kan adalah soal usia kan. Kapan ditetapkannya usia untuk calon kepala daerah? Ketika mendaftar atau nanti setelah mau dilantik ya kan. Putusan M kan setelah mau dilantik ya kan. Undang-undang yang sebelumnya ketika mau mendaftar lalu dikembalikan lagi oleh Mahkamah Konstitusi ketika mendaftar kayaknya ada yang keberatan kan kira-kira gitu. Lalu tak gimana cerita sudah mau diparipurnakan di DPR untuk kembali seperti putusan Mahkamah Agung gitu kan. Nah itu yang menimbulkan reaksi publik tanggal 22 Agustus itu kan 2024. Nah membaca perkembangan yang seperti itu Mahkamah Konstitusi lalu membuat koridor gitu kan. Pertama kata Mahkamah Konstitusi ya kan tidak boleh ada ya lagi persyaratan bagi pencalonan presiden baik berdasarkan perolehan kursi maupun berdasarkan suara alias benar-benar harus 0. Nah itu udah ditegaskan benar oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya itu gitu loh. Karena dia khawatir nih nanti di otak-otak lagi nih. Iya. Belajar dari pengalaman itu gitu. Nah, orang Indonesia paling pintar ngotak-ngatik itu. Pertanyaannya sebetulnya bukan di situ menurut saya. Masihkah mungkin DPR nanti utak-atik ya apa ini gitu ya? Oh masih bisa, masih mungkin tuh gitu loh. Caranya gimana? Misalnya mereka membuat persyaratan melalui usia gitu ya. Lalu mereka buat persyaratan melalui pengalaman. Misalnya, jadi tidak melalui tidak melalui suara. Oh, suara. Nggak melalui kursi, nggak melalui suara. Tapi melalui pengalaman. Misalnya pernah memimpin partai politik minimal 2 periode. Kan bisa begitu tuh. Bisa. Bisa banget. Kita kan tahu Bang. Anggota DPR itu aku nggak ngerti dia mewakili siapa sebenarnya. Nah itu dia. Ketika rakyat maunya A, mereka bergerak B. Iya itu dia, memang. Nah, jadi aduh. Di situ nih permainannya dan teknis banget gitu. Teknis itu dalam pengertiannya itu tadi kan, main di persyaratan gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi mereka nggak lagi main di kursi maupun main di perolehan suara, tapi main di tempat-tempat lain. Gitu. Yang pada ujungnya ya itu tadi mengecilkan kesempatan lagi kepada warga negara untuk mencalonkan calon presiden mereka melalui partai gitu. Berarti nggak boleh lengah ya Bang ya? Nggak boleh. Ketika MK udah mutusin kita jangan horek. Iya itu satu. Nggak memperhatikan ya, meskipun MK sudah buat ininya ya rambu-rambunya gitu ya. Nah itu tetap harus dikontrol. Mesti pantau terus dan harus terus cerewet ya Bang. Harus terus cerewet ya. Jangan lengah kita gitu loh. Nah salah satu apa namanya itu ya masalah rakyat kita ini kan udah berkali-kali ditipu oleh politisi tetapi tetap percaya. Jadi masalah kita betul. Udahlah serahkan aja ke mereka kan kira-kira gitu ya kan. Nah ujung-ujungnya dimainin lagi ya kan dan sebagainya. Udahlah peristiwa seperti revisi undang-undang KPK cukuplah gitu kan. Ya, jadi kita di dalam peristiwa revisi undang-undang KPK itu hasilnya yang seperti yang kita lihat sekarang gitu kan. Cepat lupa Bang. Itu dia. Gitu. Peristiwa yang kemarin 4 tahun yang lalu udah nggak ingat. Itu dia. Jadi memang harus ada stamina lah ya untuk mempertahankan itu dan jangan lupa gitu. Nah,
Bang, kemarin itu sempat loh ada tulisan di tembok-temboknya ini tulisannya adili Jokowi gitu. Sempat loh kayak gitu, tapi cepat hapus itu. Iya. Emang sampai harus Gini, diadili banget gitu.